Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa bi dzalikum balaghun min rabbikum 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Bulan ini masih dalam bulan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Allah memuliakan bulan ini, maka tidak pantas bagi kita untuk tidak memuliakan bulan ini. Seluruh masjid dimuliakan Allah, tapi ada 3 masjid yang paling dimuliakan Allah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Setiap bulan diagungkan Allah. Ada 1 bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan. Dalam 7-8 hari 1 minggu, ada 1 hari yang dimuliakan Allah, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang baru kita lewati. Dan dalam minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Dan barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita bulan yang lalu, Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Terakhir kita sampai di mana Pak? Kisah Nabi yang mana? Nah, aku lah penyakit ngaji sama orang tua. Nabi mana? Nabi Nuh. Sampai di mana Pak? Ada yang ingat bulan lalu, Rabu malam? Supaya jangan diulang. Sampai Nabi mana? Nabi Nuh sudah selesai. Sudah belum? Baik, kita anggap saja sudah. Ada yang mau jawab? Sekarang kita lanjutkan karena momentumnya awal dan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, termasuk dalam bulan pengorbanan ibadah haji. Maka kita lanjutkan kisah Nabi yang kedua dari Nabi Ulul Azmi setelah Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita ambil momentumnya hari raya Idul Adha dan pelaksanaan musim haji
pada tahun 1445 Hijriah. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang Allah utus, rasul yang Allah utus. Dari urutan 25 nabi, Ibrahim ini adalah nabi urutan yang ke-6 dari 25 nabi dan rasul. Dan Ibrahim merupakan salah satu nabi di antara 124.000 nabi dan rasul, dan salah satu rasul di antara 313 orang rasul, dan juga menjadi nabi ulul azmi di antara 5 nabi ulul azmi: Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim diutus oleh Allah di daerah Ur, Irak Selatan. Ada yang menamakan kota itu bernama Babilonia. Ada yang menamakan kota itu Mesopotamia. Ada yang memberikan nama kota itu Kanan. Ada yang memberikan nama itu kota Damaskus. Ibrahim alaihissalam memiliki seorang ayah. Ayahnya ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama sejarah. Ada yang mengatakan ayah Ibrahim itu bernama Azar. Sebagian para ulama dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Azar ini bukanlah ayah Ibrahim, tapi dinisbatkan kepada pamannya. Makanya nama Ibrahim, kalau bapak ibu baca sejarah, itu jarang disebut Ibrahim bin Azar, selalu disebut dengan nama Ibrahim bin Terah. Apa penyebabnya? Kata ulama sebagian boleh jadi ayahnya ini Terah yang sudah meninggal dunia, sedangkan Azar ini adalah pamannya membuat berhala. Siapapun Azar itu, ayahnya atau pamannya, yang jelas adalah hubungan keluarga dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam nasabnya itu tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Nasabnya tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam, turun dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam. Dari mana jalurnya? Kalau dahulu kita membahas Nabi Nuh alaihissalam sudah selesai, maka kita masuk sekarang Ibrahim alaihissalam. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Makhlail, Makhlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafith. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafith. Pintu kenabian masuk dari pintu Sam. Seluruh para nabi itu masuk dari jalur pintu Sam. Sam punya anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya keturunan Fali, Fali punya anak Ra'u, Ra'u punya keturunan Sarud, dari Sarud ini punya anak disebut dengan nama Nahur, dari Nahur ini punya keturunan namanya disebut Azar. Ada yang disebut dengan nama Tarah, ada yang disebut dengan nama Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim bin Tarah, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abil, bin Fali, bin Saleh, bin Arfad, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Makhlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Itu jalur nasab Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang dikenal dengan gelar yang sangat banyak. Berulang kali saya sampaikan Ibrahim ini gelarnya banyak.
Yang pertama, Ibrahim itu diberi gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Orang yang paling pandai, orang yang paling dicintai Allah, kekasih Allah. Maka diberikan gelar Khalilullah. Yang kedua, Ibrahim ini adalah Nabi yang diberikan gelar, Rasul yang diberikan gelar Abul Anbiya. Berbeda dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh diberikan gelar Abul Basari Sani, bapak manusia kedua. Sedangkan Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa bapaknya para nabi? 19 nabi setelah Nabi Ibrahim itu seluruhnya lahir dari keturunan anak cucu Ibrahim alaihissalam. 19 nabi. Maka ini dikatakan oleh ulama tempat pembelajaran buat kita. Apa pembelajarannya? 19 keturunan Ibrahim dijaga oleh Allah menjadi para nabi, para rasul. Tak tanggung-tanggung. Dari keturunan Ibrahim ini ada nabi besar yang diberikan tiga kitab suci yang sangat besar. Diberikan Taurat kepada Musa, anak cucu Ibrahim. Diberikan Injil kepada Isa, anak cucu Ibrahim. Diberikan Al-Quran yang agung kepada Rasulullah SAW, juga anak cucu keturunan Ibrahim. Kita mau belajar apa yang dibuat oleh Ibrahim, yang dilakukan oleh Ibrahim, sehingga Ibrahim ini dijaga oleh Allah 19 keturunannya. Dan kita mau contoh spiritnya, pengorbanan dan semangatnya mau kita buat pada hari ini. Agar apa? Agar nanti anak cucu keturunan kita tidak diangkat jadi nabi dan rasul, tapi dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita tiru, kita contoh-contoh apa yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Berulang kali saya sampaikan di sini kepada kita bersama bahwa Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena di antara seluruh keturunan Ibrahim itu sebagian besar diangkat jadi nabi. Bapak sebut saja nama semua nabi. Setelah Nabi Ibrahim sebut saja siapapun nabinya setelah Ibrahim pasti ketemu dengan jalur anak cucu Ibrahim. Mau nama nabi siapa saja, setelah Nabi Ibrahim pasti nasabnya akan ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Makanya Ibrahim itu Abul Anbiya. Coba saya tanya dengan Bapak, pernah tak Bapak membaca satu bacaan atau tulisan ada Nabi yang nasabnya tidak ketemu dengan Ibrahim, Nabi setelah Ibrahim, ketemu atau tidak? Pernah tidak Ibu membaca kisah Nabi yang nasabnya bukan dari anak cucu keturunan Ibrahim setelah Nabi setelah Ibrahim alaihissalam? Sebut nama Nabi yang paling jauh saja. Kalau paling dekat jelas Ismail, Ishak itu jelas. Yang paling jauh dari nabinya, Nabi yang paling jauh jaraknya dengan Rasulullah SAW. Oke lah, dari jarak jauhnya Rasulullah, Nabi Isa dan sebagainya. Nabi lain, Ilyasa, Yunus alaihissalam. Apa lagi? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi apa lagi? Nabi Zulkifli alaihissalam. Semua anak cucu keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim itu Abul Anbiya. Sekarang kita jelaskan sedikit kenapa Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Coba perhatikan, dulu sudah pernah saya sampaikan di sini. Ibrahim punya istri, berapa orang istri Ibrahim? Jadi istri Ibrahim itu 4 orang-orang soleh dulu itu 4 istrinya itu 4 semuanya Pak. Abdul Muthalib kakek Nabi 4 istrinya. Dari istri pertama lahir anak Abdullah, Abu Talib, Ruqayyah, Atikah dan lain-lain. Istri kedua lahir Abbas dan lain-lain. Istri ketiga lahir Hamzah dan lain-lain. Istri keempat Lubna lahir Abu Lahab. Makanya Abdul Muthalib kakek Nabi punya istri 4, punya anak 16, 10 jantan, 6 batino. Jadi orang dulu banyak-banyak bini yang gini aja buat bini cie-cie Pak. Bukan kalau bertambah Pak, ke bini itu dia masalahnya. Makin mengaji, musoji kau makin tinggi, kau biawak bukan makin baga, makin penakui Pak. Walaupun tampang sih kau tampang garam, tapi di rumah semuanya habis mainnya. Saya terus terang, saya tidak pernah takut dengan istri saya, demi Allah. Cuma bini yang lebih baga pada hamba itu dia masalah. Kita jujur saja tak. Sampai hari ini saya masih mencintai istri saya. Makanya tolong jangan paksa saya untuk beristri dua. Baik, kita lanjutkan. Ibrahim alaihissalam, seluruh nabi itu jalurnya Ibrahim.
Maka dikatakan Abul Anbiya. Dari mana? Istrinya itu Ibrahim 4. Yang pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar, yang ketiga Profesor Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Ketura, yang keempat namanya dari hamba saya Yasdur binti Amr. 4 istri Ibrahim, anaknya 13. Tapi yang kita pelajari kan banyak 2. Lupa kita mempelajari anak-anak yang lainnya. Padahal yang lainnya punya anak Nabi juga. Nanti kita akan lihat ketemu dengan kisah Nabi Ulul Azmi yang ketiga. Istri Ibrahim 4. Istri yang keempat kita kesampingkan dulu karena tidak masuk jalur para nabi. Kita masuk istri yang ketiga. Istri yang ketiga menurut Profesor Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan istri yang ketiga namanya Kentura. Kentura ini punya anak 6. Salah satu di antara nama 6 itu anaknya adalah Madian atau disebut dengan nama Madean atau orang biasa menyebut Madian. Madian punya anak Yashur, Yashur punya anak Mikail, Mikail punya anak Su'ayyib alaihissalam. Maka dikatakan Su'ayyib bin Mikail bin Yashur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Makanya nanti kalau kisah Nabi Musa, kita akan ketemu dengan Musa sponik, lari karena telah berbuat zalim membunuh pemuda bangsa Kipti. Kemana larinya? Ke kota Madian. Bertemulah dengan Su'ayyib alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Musa nanti menikah dengan putrinya Su'ayyib. Ada yang mengatakan Nabi Musa menikah bukan putrinya Su'ayyib, tapi anak dari keponakan Nabi Su'ayyib. Ada lagi yang mengatakan bahwa istri Nabi Musa Ummu Sabura bukanlah anak Su'ayyib, tapi melainkan anak pimpinan kepala suku Madian. Berbeda pendapat para ulama. Nanti ketemu. Karena mohon maaf, Ibrahim alaihissalam dari istri yang ketiga. Dari istri yang kedua, Hajar sudah sama-sama kita tahu punya anak Ismail alaihissalam diangkat dari Nabi dan Rasul. Dari keturunan ini lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi dari istri pertama Sarah. Sarah ini istri pertama. Maka dikatakan Sarah ini ketika dia punya anak, lambat dapat anak, dikasih anak Nabi Ishak alaihissalam. Ishak punya anak kembar. Jadi Ishak itu punya anak kembar. Satu namanya diangkat jadi Nabi Yakub alaihissalam. Satu lagi kembarannya namanya Al-Qais. Orang menyebutnya Esau. Dari Al-Qais ini kembaran Nabi Yakub turun anak Aram. Dari Aram punya anak Amus, Amus punya anak Tawab. Dari Tawab lahir anak Ayub alaihissalam. Dari Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam. Yakub Nabi. Dari Yakub punya anak 12 orang. 12 orang ini dikatakan Bani Israel. Salah satu di antara 12 diangkat dari Nabi langsung, Yusuf alaihissalam. Yusuf punya anak Ibrahim, Ibrahim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Ahtub, Ahtub punya anak Ilyas alaihissalam. Nabi. Saudara Yusuf saya sama. Kenapa? Yakub lu punya bini ompek lawan dia. Punya anak 12. Yang saya sama Yakub sama Benjamin. Benjamin punya anak Abu Maktar, Abu Maktar punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta, bin Abu Maktar, bin Benjamin, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim alaihissalam. Saudaranya Benjamin, satu ayah tapi tak satu ibu. Namanya Lewi. Dari Lewi punya anak Azar, dari Azar punya anak Muhid, dari Muhid punya anak Kohat, dari Kohat punya anak Imran, dari Imran punya anak Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Dari keturunan Harun lahirlah Ilyas alaihissalam. Nabi. Saudaranya Lewi Yahuda, orang tinggal bakal orang Yahudi.
Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Aminabad, Aminabad punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Salmun, Salmun punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Buas, Buas punya anak Ises. Dari Ises ini punya anak Nabi Daud alaihissalam. Daud punya anak Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman punya banyak bini. Salah satunya adalah Ratu Balqis, punya anak tunggal namanya Rahabaan atau disebut dengan nama Rahabeam. Rahabaan ini punya banyak anak, salah satunya adalah Radim. Dari Radim punya anak Yahusafat, Yahusafat punya anak Nausa, Nausa punya anak Amsaya, Amsaya punya anak Nawas, Nawas punya anak Imran, Imran punya putri Isa, Maryam, Maryam punya anak Isa alaihissalam. Nabi saudaranya Radim dari sebelahnya Amsaya turun ke bawah, lahir Zakaria alaihissalam. Zakaria punya anak Yahya alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Kita mau belajar apa yang dibuat Ibrahim alaihissalam sehingga Ibrahim dijaga oleh Allah 19 keturunannya. Kita mau buat hari ini spirit pengorbanannya agar nanti apa yang kita kerjakan ini menjadi wasilah Allah berikan dan jaga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita mau buat. Tapi kita lucu hari ini. Kita hanya meniru Ibrahim langsung ke puncaknya. Padahal puncak pengorbanan penyembelihan anak itu puncak pengorbanan. Sebelum itu masih ada 19 yang dilakukan Ibrahim sehingga Ibrahim itu nanti diberikan gelar Abul Anbiya, dijaga oleh Allah keturunannya. Baik, kita akan pelajari ini. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam apa yang dilakukannya? Yang pertama, Ibrahim alaihissalam yang dibuat oleh Ibrahim, Ibrahim memastikan dirinya, memastikan istrinya. 4 saya sebut. Karena sampai bininya. Kalau bini apa sih itu tuh istri saja saya sebut. Ibrahim memastikan dirinya, memastikan istrinya menjadi wanita yang terbaik di hadapan Allah. Makanya dijaga oleh Allah pertama antara Ibrahim dan suami istri menjadi orang-orang yang terbaik. Syarat bapak akan dilahirkan oleh Allah anak yang terbaik, pastikan diri bapak dulu menjadi orang yang terbaik, pastikan juga istri kita juga menjadi istri yang terbaik. Payah Pak Ustaz mengajak bini awak model elok Pak Ustaz. Memang betul mengajak bini awak payah Pak, lebih longgar ringan awak mendakwah mengajak bini orang ya Pak. Kalau bini awak tuh gampang-gampang susah. Kalau bini orang awak ceramah menangis selesai bini awak baru mulai ceramah baru lagi cobain ya awak aja. Maka dari itu ini yang pertama pastikan dulu istri kita, anak kita, keluarga kita dan diri kita Ibrahim menjadi orang yang terbaik. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Ibrahim alaihissalam berdakwah. Dengan siapa Ibrahim alaihissalam berdakwah? Kepada keluarganya, kepada sanak familinya, kepada Azar pamannya, kepada Azar ayahnya. Yang ingin mengatakan ayahnya Azar silakan. Yang ingin mengatakan Azar itu pamannya, welcome, tidak ada masalah. Ibrahim dakwah dengan lemah lembut. Bukankah kita tahu Azar itu membuat patung berhala? Sama-sama sudah kita ketahui. Ibrahim alaihissalam melihat Azar itu. Kalau bapak baca kisah Ibrahim alaihissalam dalam Quran, Azar membuat patung berhala. Apa kata Ibrahim? Wahai ayah, wahai paman. Karena kata Abi di sana kan tidak semestinya ayah, boleh jadi paman. Apa yang engkau buat nih? Engkau buat patung itu sendiri dari kue, dari makanan, kemudian kau tegakkan, kemudian kau sembah. Setelah agak lama kau makan Tuhan. Apa kerjaan engkau nih? Dibuatnya Tuhannya dari kayu, kemudian diletakkan, kemudian disembah. Apa kata Azar? Wahai Ibrahim, inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Kata Azar, kata Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya nenek moyang kau termasuk orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Berdakwah Ibrahim dengan pamannya, berdakwah dengan keluarganya. Maka saya minta pada kita bersama, ini pelajaran buat kita. Untuk berdakwah apa? Berdakwah dengan lingkungan yang terdekat dengan keluarga kita. Dakwah saja. Ingatkan mereka, ajak mereka, berikan mereka peringatan agar mereka bisa taat kepada Allah. Ajak mereka, bukan hanya berdakwah kepada pamannya, bukan hanya berdakwah kepada keluarganya,
ayat Namrud laknatullah alaih. Ibrahim juga berdakwah kepada raja yang memerintah kezaliman ketika itu. Apa kata Ibrahim kepada Namrud? Wahai Namrud, berimanlah engkau kepada Allah. Kata Namrud, siapa itu Allah? Kata Ibrahim, Allah lah yang menciptakan saya, Allah lah yang menciptakan engkau, Allah juga lah yang mematikan kita berdua. Apa kata Namrud? Namrud membuat analogi konyol. Kata Namrud, wahai Ibrahim, kalau hanya itu kemampuan Tuhanmu menghidupkan mematikan, aku pun bisa. Dihadapkan oleh Ibrahim dua laki-laki, dihadapkan oleh Namrud dua laki-laki. Satu dibunuh oleh Namrud, satu lagi dibiarkan hidup. Apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, kalau hanya Tuhanmu bisa menghidupkan mematikan, aku pun bisa. Karena perkara itulah turun Al-Baqarah 260. Apa kata Allah? Wa idh qala Ibrahim, berkatalah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Kenapa pertanyaan ini muncul di bibir Ibrahim? Karena kisah Namrud menghadapkan dua laki-laki, kemudian satu dibunuh, satu lagi dibiarkan hidup. Kata Namrud, kalau hanya menghidupkan mematikan, aku pun bisa. Maka Ibrahim bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau cara menghidupkan yang mati? Apa kata Ibrahim? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Ibrahim, awalam tu'min? Apakah engkau tidak beriman kepadaku? Tidak percaya kata Allah. Apa kata Ibrahim? Qala bala, bukan ya Allah, bukan tidak percaya, agar iman saya ini lebih mantap dalam hatinya. Ibrahim bukan tidak beriman, tapi agar keimanan lebih mantap. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, lanjutan 260 Al-Baqarah, Allah ceritakan, Allah perintahkan Ibrahim mencari 4 ekor burung. Kemana dicari 4 ekor burung? 4 ekor burung ini ulama tafsir mengatakan dicari di 4 bukit yang berbeda. Ulama berbeda pendapat. Pertama, 4 ekor burung ini burung yang sama. Yang kedua mengatakan 4 ekor burung ini burung yang berbeda. Dicari di 4 bukit yang berbeda. Jarak satu bukit dengan bukit lainnya memakan perjalanan 4 bulan. Coba bayangkan, berangkat dari bukit 1 4 bulan, bukit kedua 4 bulan, bukit ketiga 4 bulan, bukit keempat 4 bulan, 60 bulan. Dapat burung. Kata Allah, wahai Ibrahim, didik burung itu, ajarkan, jinakkan. Sebagaimana kita punya hewan peliharaan di rumah, kucing, ayam, semuanya kita beri nama. Si merah, si blacky, si hitam, macam-macam namanya. Dijinakkan oleh Ibrahim. Setelah dijinakkan, apa kata Allah? Apa Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cincang-cincang itu burung. Potong-potong, kalau potong-potong itu bahasa yang agak apa sedikit, yang agak parahnya tuh. Jatuh-jatuh. Apa boleh? Basurhunna. Basurhunna ini bahasa awalnya apa? Dicincang-cincang. Dihancur-hancur lagi sampai ikor itu cincang-cincang. Basurhunna. Hancur-hancurkan cincang dari negeri minhum itu. Dihancurkan, tidak tahu lagi mana kepala, mana kaki, mana badan, mana sayur, hancur. Dimasukkan dalam tempat kacau, kata Allah. Dikacaulah 4 ekor burung itu menjadi tumpukan daging. Kata Allah, Ibrahim, antarkan lagi 4 tumpukan daging burung ini ke 4 bukit yang berbeda. Diantar balik. Bukit 1 4 bulan, bukit 2 4 bulan, bukit 3 4 bulan, bukit 4 4 bulan. 16 bulan dikali 2 32 bulan. Berapa tahun? Diantarkan oleh Ibrahim. Setelah diantarkan, apa kata Allah? Wahai Ibrahim, panggillah burung tadi dengan nama yang kau berikan kepadanya. Dipanggil oleh Ibrahim, maka seluruh tumpukan daging-daging yang telah hancur bertebangan semuanya menyatu. Sayap, kaki, kepala, ekor, bulu, tidak ada satupun yang salah tempat. Maka daging itu berubah menjadi 4 ekor burung. Kata Allah, hai Ibrahim, seperti itulah aku menghidupkan yang mati. Kalau otak kita lipat, rempong banyak Allah.
menunjukkan kehebatan Allah. Ibrahim turun, tunggih, datuk-datuk, kun fayakun, hidup, selesai. Kenapa Ibrahim disuruh mencari 4 ekor burung? Cincang-cincang, dihantar balik. Apa tujuan Allah? Karena tujuan Allah sebetulnya Ibrahim ingin memantapkan keimanan. Iman tidak akan didapat lewat pengajian. Iman tidak akan didapat lewat perjuangan dan pengorbanan. Allah ingin susah-susahkan Ibrahim. Allah ingin letih-letihkan Ibrahim. Baru iman itu menancap dalam hati. Tidak mungkin Pak mengaji setengah jam kok iman bertambah. Itu tidak mungkin. Nuturin. Iman itu dengan pengorbanan itu kata Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, bersungguh-sungguh, bersusah payah, bertangis-tangisan, lelah, letih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lam nun taukid menunjukkan kata pasti. Subulana jamak dari kata sabili. Pasti kata Allah. Yang bersusah-susah di jalan kami pasti. Lebih pasti pada matahari terbitnya besok pagi. Allah bukakan bukan sabili, subulana, pintu keselamatan, pintu hidayah. Jadi iman ini perlu diusahakan. Iman ini perlu kerja keras. Tidak bisa ya Allah lagi kami iman, ya Allah lagi kami iman. Tidak akan dapat iman ada apa? Iman itu perlu sungguh-sungguh agar iman itu tertanam dalam hati kita. Dan ini yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Kadang-kadang kita lihat seolah-olah Allah itu nge-prank Ibrahim. Walaupun tidak tepat kita katakan Allah nge-prank, tapi begitulah skenario Allah dengan kekasihnya. Maaf, nanti kita akan lewati kisah Nabi Yunus. Kita akan masuk nanti kisah Nabi Yunus. Saya sampaikan sedikit. Kenapa Allah tuh kalau mendidik hambanya itu unik cara Allah mendidik itu. Kadang-kadang kita mau ketawa. Contoh, Yunus ketika berdakwah dengan kaumnya tak menerima. Berapa jumlah kaum Nabi Yunus alaihissalam? Mi'atil 100.000 kaumnya. Itu bukan binti, Pak. Urang. Kalau sempat ini kalian habis 100.000 itu berapa kursi suaranya? 100.000 kaum Nabi Yunus. Berdakwah Nabi Yunus. Akhirnya dakwah tak diterima. Apa kata Nabi Yunus? Wahai kaumku, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, azab akan datang. Tidak juga beriman, apa kata Yunus? Wahai kaumku, kalau tidak beriman, 3 hari lagi azab akan datang. Kini hari Jumat, Sabtu, Minggu, berarti Senin azab tiba. Ditunggu hari Sabtu, tidak ada tiba azab. Ditunggu Minggu, tidak ada tiba azab. Ditunggu hari Senin, frustasi Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah kapal. Tinggalkan kaumnya. Kaum Nabi Yunus yang 100.000. Di hari ketiga, dilihatnya awan sudah mulai mendung. Jangan-jangan yang disampaikan Yunus itu betul. Awak cari Yunus ini. Dicarilah ke rumah Yunus. Tidak bersuruh Yunus di rumah dong. Tambah yakinlah kaumnya. Iko memang betul azab turun. Kalau azab tidak turun, tentu Yunus di rumah. Tapi karena Yunus tidak di rumah, berarti Yunus tahu hari ini hari terakhir azab turun. Maka seluruh kaumnya bertobat kepada Allah. Mereka telah memisahkan laki-laki perempuan, mereka pisahkan binatang antara anak dan induknya. Mereka buat lingkaran, maka terpecahlah tangisan manusia ketika itu. Mereka sungguh-sungguh dari hati yang bertobat. Maka dalam Quran dikatakan, tidak ada satu kampung yang tidak beriman yang akan ditunda azabnya kecuali kampung Yunus alaihissalam. Ditunda oleh Allah azabnya, dihilangkan oleh Allah azabnya. Nabi Yunus berangkai di atas kapal, meninggalkan kaumnya, meninggalkan medan dakwah tanpa izin dari Allah. Beda dengan kaum Nabi Lut. Nabi Lut diperintahkan Allah meninggalkan kota Sodom atas izin Allah. Nabi Yunus alaihissalam meninggal kaumnya tanpa ada izin dari Allah. Berangkat sampai di kapal dicampakkan, dimakan oleh ikan yang besar. Sebagian para ulama mengatakan ikan dalam ikan. Ikan besar memakan, ikan beritahan toplor ikan kodam. Maka dikatakan zuluman, kegelapan dalam kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan pada malam hari. Ditangkaplah Yunus alaihissalam. Hebatnya Allah. Allah marah dengan Yunus karena meninggalkan medan dakwah. Tapi walaupun marah, apa kata Allah? Wahai ikan, ada yang mengatakan ikan itu hud, ada yang mengatakan ikan itu nun. Makanya Yunus itu punya nama lain Zunnun.
Maka Quran mengatakan wazannuni, zunnun, seseorang yang keluar dari perut ikan. Maka ada yang mengatakan sahibul hut, sahabatnya ikan paus. Apa kata Allah kepada ikan paus tadi? Wahai ikan, kau telan itu Yunus. Tapi ingat, jangan kau sobek dagingnya dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Itu perintah Allah, dimakan oleh ikan. Berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Sehingga pada akhirnya Nabi Yunus bertobat dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dimuntahkanlah oleh ikan dari Nabi Yunus ke suatu dataran tepi pantai. Kemudian Nabi Yunus bertanya kepada orang di sana, bagaimana perkampunganku? Kata orang itu, kampung kamu aman-aman saja. Nabi Yunus makin stres. Dia tidak jale. Awak tak tahu ucap 3 hari azab. Karena kalau Yunus kembali, dia akan dicap pembohong, dia akan dibunuh. Sementara kaum Nabi Yunus yang 100.000 mencari Nabi Yunus, kena azab tidak ada didatang. Kenapa? Mencari Nabi Yunus kena mereka bertobat. Nabi Yunus takbir bersama kaumnya, kena kampungnya tidak apa-apa. Itu hebat prank Allah. Allah buat siklusnya seperti itu. Dan itu juga terjadi dengan Rasulullah SAW. Apa ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah? Coba bayangkan. Bapak lihat isi perjanjian Hudaybiyah. Nabi berangkat umroh bersama rombongan dari kota Madinah menuju Mekah. Sampai di Hudaybiyah, jaraknya 40 km dari Masjidil Haram, tak jauh. Di stop oleh orang kafir. Tidak boleh masuk. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah di sana. Orang kafir utusannya Suhail. Kemudian dari orang Madinah Rasulullah SAW dibuatlah perjanjian. Kalau Bapak isi perjanjian ini, ketahuilah dari ilmu manapun Bapak baca, sudut pandang apapun, tetap perjanjian ini tidak fair. Kenapa tidak fair? Perjanjian yang pertama, tidak boleh ditulis nama Muhammad Rasulullah, mesti ditulis Muhammad bin Abdullah. 1. Yang kedua perjanjiannya, kalau ada orang-orang Quraisy masuk ke dalam Islam, itu dikembalikan ke Mekah. Kenapa? Dia telah keluar dari habitatnya. Tapi kalau ada orang Islam yang balik menjadi kafir, jangan dikembalikan. Kenapa? Dia sudah kembali ke habitatnya. Jadi memang tidak berimbang. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tulis saja, disetujui oleh Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau ini Nabi atau tidak? Kenapa engkau menghinakan agama kita ini? Mereka itu orang kafir. Kata Rasulullah, sudah Umar, biarkan saja. Seluruh sahabat protes kecuali Abu Bakar. Perjanjiannya keliru. Ketika ditanya oleh Abu Bakar, oleh Umar kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat dengan perjanjian ini? Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, engkau jangan masuk ke wilayah kekasih dengan orang yang terkasihinya. Kau sama masuk, itu wilayah mereka. Jadi kadang-kadang kesilapan dalam apa saja sebuah nabi dan rasul itu menjadi barokah bagi umatnya. Kalau kita silapnya bukan barokah, jadi musibah. Makanya wilayah kekasih itu tidak boleh kita masuki. Ini yang terjadi pada Musa alaihissalam, pada Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada Azar, diperlihatkan oleh Allah. Apa tujuannya? Allah ingin nak menyusah-nyusahkan Ibrahim. Kalau susah-susah, nanti baru iman itu akan masuk dalam hati kita. Kalau susah-susah, nanti baru keyakinan itu betul dalam hati kita. Hari ini keyakinan kita akan rusak dalam hati ini. Kenapa keyakinan kita rusak? Mohon maaf, keimanan kita telah hilang dalam hati ini. Tapi maaf, nanti kita akan lihat sampai terakhir apa pengorbanan puncak Ibrahim alaihissalam sampai menyembelih anaknya. Karena mohon maaf Pak, kebiasaan Ibrahim itu melayani tamunya. Dan itu yang terjadi sebentar. Saya sudah masuk, saya sampaikan sedikit saja. Maaf, ketika Sarah belum hamil, datang 3 malaikat diutus oleh Allah ke rumah Ibrahim. Allah ceritakan dalam Quran. Maka ketika diutus 3 malaikat, Ibrahim menghidangkan minuman makanan. Tengah malam datang orang berbaju putih, tengah malam 3 seperti wujud manusia, berpakaian putih seperti orang yang tidak dalam perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh nampak berdebunya, datang. Disiapkanlah oleh Ibrahim minuman makanan. Ketika dihidangkan, tamu itu tidak memakan hidangan dan minuman itu. Ibrahim mulai takut. Apa kata tamu itu? Wahai Ibrahim, kami ini malaikat yang diutus oleh Allah. Ibrahim ketakutan. Rupanya kebiasaan Ibrahim, setiap ada tamu hidangkan minuman makanan, itu kebiasaan Ibrahim.
Jadi kalau ada bapak datang, tiap tamu datang ke rumah hidangkan minuman makanan, berarti mencontoh Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau aku dia aku anak awak namanya ke Ibrahim alaihissalam. Nah, nampak bini awak pamali aku. Ibrahim itu makanan minuman. Jadi mulai besok asal siapa yang tamu hidangkan minuman, hidangkan makanan. Itu apa? Millat Ibrahim Hanifah. Ibrahim, apa kata orang ketika itu? Wahai Ibrahim, setiap tamu yang kalau datang kau berikan minuman, kau berikan makanan. Apakah kau tidak takut nanti bahan makananmu habis? Kata Ibrahim, jangankan makanan. Seandainya aku punya anak ini pun akan kukorbankan untuk Allah. Ketika itu Ibrahim baru punya anak. Dipeganglah omongan itu oleh Allah. Nanti baru puncaknya Allah perintahkan untuk mengorbankan anaknya. Dan Allah minta itu sebetulnya. Makanya mohon maaf, ini pelajaran buat kita. Nanti pada Isya insya Allah akan kita sambung dengan kisah Ibrahim alaihissalam. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.